Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fauzan. NIM saya 20 10 10 10 90. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ayat dan hadis yang berjudul Pasar, yang diampu oleh Bapak Ahmad Levi Fahrul Afifi. Pasar adalah sebuah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhannya. Pasar pada zaman Nabi dan pasar pada zaman sekarang itu sangat jauh berbeda. Jika dulu pada masa Nabi, operasional kegiatan dalam bertransaksi dilakukan secara nyata, yaitu ada pertemuan antara penjual dan pembeli dan jenis barangnya. Sedangkan pasar pada zaman sekarang telah menjadi sebuah usaha yang terlembaga dan sebuah usaha yang terpeta-petakan. Pasar telah membentuk ruangnya sendiri-sendiri antara penjual dan pembeli yang tidak harus bertemu secara langsung, seperti pasar modal, pasar swalayan, dan pasar maya. Pasar dalam ekonomi Islam menganut sistem pasar bebas terkendali. Maksudnya, pemerintah boleh turun tangan jika keadaan memerlukan demi kepentingan masyarakat dan menjaga pasar agar berjalan dengan kondisi perekonomian yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang tidak memandang kepentingan individu di atas kepentingan bersama. Islam tidak membenci adanya sebuah usaha dan lembaga yang dinamakan pasar. Namun harus dipahami bahwa usaha tidak melampaui batas-batas dan tidak terlepas dari etika Islam, yang dimana dalam Islam sendiri telah memberikan batasan-batasan yang mengacu pada prinsip dasar yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut cara-cara terbentuknya pasar dalam Islam. Yang pertama, adanya penjual. Yang kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang terakhir, adanya ijab dan qabul. Dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 20 yang berbunyi, Ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna itto'ama wa yamsuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum liba'din fitnah atas biruna wa kana rabbuka basiron, yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasulmu Muhammad melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat. Ayat ini kembali menegaskan sisi kemanusiaan seorang rasul untuk membantah keberadaan kaum musyrik. Dan kami tidak mengutus rasul-rasulmu sebelummu, wahai Nabi Muhammad, melainkan mereka adalah manusia-manusia juga seperti kamu, dan karena mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar seperti halnya manusia pada umumnya. Demikianlah keadaan semua nabi dan rasul. Dan ingatlah, wahai manusia, kami sengaja menjadikan keadaan rasul seperti itu karena telah menjadikan ketetapan kami bahwa sebagian kamu akan menjadi cobaan bagi sebagian yang lain dan menjadi cobaan bagi umatnya. Demikian juga sebaliknya, orang kaya akan menjadi cobaan bagi orang miskin. Begitu pun sebaliknya. Dan kaum musyrik menjadi cobaan bagi kaum mukmin. Dengan demikian,
Dan begitulah seterusnya. Maukah kamu bersabar dalam menghadapi cobaan itu? Dan ingatlah juga, wahai manusia, Tuhanmu Maha melihat dan lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Dan di sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Ruhairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul bilad illallahi masajiduha wa abgodu bilad illallahi wa aswaquha. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kenapa pasar jadi tempat yang dibenci Allah? Karena di pasar banyak kegiatan atau aktivitas yang dibenci Allah, yaitu tempat tipu-tipu, riba, janji-janji palsu, dan mengabaikan Allah, serta hal serupa lainnya. Dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena tempat tersebut adalah tempat ketaatan dan didirikan atas dasar ketakwaan. Salah satu yang diajarkan Nabi ketika ingin masuk pasar adalah membaca doa masuk pasar yang berbunyi, man dakhala suqa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kul yuhyi wa huwa hayya ala yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanah ma'aha anhu alfi syai'ah warafa'a lahu alfi darajah. Yang artinya, siapa yang masuk pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala yuhyi wa yumitu la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, miliknya seluruh kerajaan dan baginya segala pujian. Dia Maha menghidupkan lagi Maha mematikan. Dia Maha hidup dan tidak pernah mati. Di tangannya segala kebaikan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka akan ditetapkan baginya 1.000.000 pahala, akan dihapus darinya 1.000.000 dosa, dan akan diangkat derajatnya 1.000.000 tingkatan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Mungkin segitu aja dari saya tentang pasar, ayat hadis tentang pasar. Segala sesuatu yang salah mohon dimaafkan. Mohon mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.